Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan Saputro, NIM 104200019, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES 5A. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pasar modal syariah. Ya, pasar modal syariah, di mana salah satu instrumen dari pengembangan dari akad kontemporer yang merupakan transaksi yang sering digunakan terutama oleh kalangan masyarakat modern pada saat ini, dan tentunya menjadi salah satu alternatif bisnis yang banyak diminati dan digandrungi oleh berbagai pihak, baik itu pelaku bisnis yang aktif maupun pelaku bisnis yang masih pemula. Hal inilah yang harus kita bedah nantinya, bagaimana tinjauan dari hukum Islam, bagaimana hukum dari pasar modal itu sendiri, dan apakah alternatif dari pasar modal itu. Dan tentunya kita akan komparasikan nantinya dengan pasar modal syariah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan luruskan dulu secara definisi atau kita bahas. Pasar modal syariah merupakan tempat penjualan dari penawaran umum, yakni dari pihak yang ingin menawarkan modalnya kepada pihak yang ingin menanamkan modalnya. Begitulah secara sederhananya. Yang artinya di sini kita seperti layaknya pasar biasa, tempat jual beli. Kalau bedanya pasar biasa ya tempat jual beli di mana pertukaran antara uang dan juga barang. Namun pada pasar modal berbeda. Yang menjadi tukar menukar itu adalah kepemilikan ataupun saham dan lain sebagainya. Tentunya pasar modal ini adalah salah satu akad yang sangat kontemporer, ya, di mana hal ini pada zaman-zaman dahulu ataupun zaman klasik belum ditemukan ataupun belum disesuaikan karena memang pada saat itu belum ada. Namun pada saat ini tentunya pasar modal sudah sangat berkembang dan menjadi salah satu alternatif dari sistem perekonomian, baik itu Indonesia maupun mancanegara. Menurut hukum Islam, pasar modal sendiri itu harus dibahas terlebih dahulu bagaimana dasar hukumnya. Yang memang dalam Al-Quran dan juga hadis kita mengetahui bahwa hukum Islam itu sendiri bersifat tetap dan juga dinamis. Artinya tetap apa? Kita harus menetapkan pada aturan hukum yang bersumber dari nasnya, yakni Al-Quran dan juga hadis, yang dimana kita ataupun umat Islam itu diperbolehkan untuk saling jual beli dan diharamkan ataupun dihindarkan dari perbuatan riba. Maka dari itu secara sederhana kita harus pisahkan terlebih dahulu bagaimana mekanisme yang ada dalam pasar modal syariah. Dan tentunya dalam setiap akad yang ada dalam ekonomi syariah, bukan hanya tentang pasar modal, kita harus menjauhi dari perilaku riba. Dan selain riba, kita harus tahu identifikasi apakah transaksi yang ada itu adalah transaksi yang diperbolehkan dalam syariah Islam, dan apa yang menjadi kriteria-kriteria khusus dari perbedaan antara pasar modal syariah dan juga pasar modal konvensional. Karena ketika kita melihat pada pasar modal konvensional, maka kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang memang sedikit berbeda dari anjuran hukum Islam itu sendiri. Bagaimana kita bisa melihat perilaku-perilaku scalper yang ada pada pasar modal konvensional. Kita sering melihat orang untuk berjual beli saham itu dia seenaknya saja, artinya value time-nya itu bebas, dan jarang sekali kita melihat adanya akad-akad yang memang secara spesifikasi itu diatur secara benar dan juga tepat secara hukum Islam. Maka dari itu kita harus pisahkan kembali apa yang menjadi dasar dan juga yang menjadi kriteria ciri khas daripada pasar modal syariah. Yang pertama, harus bebas riba. Yang kedua, akad di dalamnya itu harus jelas. Artinya tidak boleh adanya spekulasi, tidak boleh adanya hal-hal yang dilarang dalam akadnya. Kemudian harus jujur, real time. Karena real time ini adalah salah satu hal yang harus dipenuhi. Kenapa? Pasar modal ini ketika kita mengacu pada sistem aplikatif yang sering digunakan, maka itu IHSG ataupun indeks harga saham gabungannya itu akan real time. Dan itulah yang harus dituntut dalam pasar modal syariah.
Jadi jangan adanya ketimpangan antara si pemodal dan juga pemilik perusahaan ataupun emiten dalam hal real time-nya itu. Jadi hal ini harus diseimbangkan. Kemudian dalam transaksinya itu dalam pasar modal syariah itu mengutamakan kemaslahatan bersama, yang artinya sharing profit dan juga sharing loss. Jadi ketika memang hal ini menjadi keuntungan, maka ya memang ini adalah keuntungan bersama, yang artinya baik dari sisi penjual maupun pembeli saham dalam pasar modal syariah ini merasakan bagaimana manfaat yang dikehendaki dari transaksi yang telah dijalankan. Kemudian kita harus mengacu lagi bagaimana transaksi itu dilaksanakan, itu harus memenuhi prosedur dan juga pengawasan. Yang dimana kita harus tahu bahwa banyak sekali lembaga-lembaga pasar modal, dan kita harus identifikasi. Sebagai seorang muslim, kita harus identifikasi pasar modal mana yang telah memenuhi kriteria dari sistem-sistem syariah itu. Yang memang kalau kita mengacu pada Bursa Efek Indonesia, memang kita banyak menemukan perusahaan-perusahaan yang membuka ataupun menjual modalnya. Namun sebagai ekonomi Islam yang kita anut, kita harus selektif. Artinya kita harus melihat mana emiten yang menyediakan halal, dalam hal ini zatnya, dalam hal ini transaksinya, dalam hal ini mekanismenya, dan dalam hal ini bagaimana sistem yang dianut dalam transaksi jual belinya. Bahkan ini adalah salah satu keuntungan dan juga manfaat untuk kita, karena kita dituntut untuk bisa selain untuk menyukseskan bagaimana perekonomian ataupun keuntungan kita juga harus memperhatikan bagaimana ekonomi dari kedua belah pihak ataupun lawan dari transaksi yang kita hadapi. Artinya antara penjual dan pembeli itu saling untuk mengejar keuntungan bersama, dan tentunya penangguhan resikonya bersama. Wahbah Zuhairi, profesor ataupun guru besar yang sangat luar biasa sekali dalam ekonomi Islam, dan juga sebagai seorang dalam bukunya Fikih Islam Adilatuhu, dia menyatakan bahwa pasar modal ini diperbolehkan. Artinya tidak ada hal-hal yang dilarang kecuali memang hal ini dalam sistemnya itu mengandung sistem-sistem yang diharamkan. Karena ini dijelaskan oleh beliau bahwa merupakan salah satu bentuk daripada evolusi dari sistem syirkah, yang artinya adanya pemberian kepemilikan dari mitranya yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan itu. Yang memang dalam hal ini kepemilikannya itu tidak 100%, melainkan dari beberapa persen saham yang ada dalam pasar modal itu sendiri, dari emiten kepada penjual kepada pembeli daripada pasar modal. Kemudian kita akan tinjau lagi, kita bahas lagi bahwasanya pasar modal syariah ini memang menjadi salah satu alternatif dalam ekonomi Indonesia. Kenapa? Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini baru saja ataupun bahkan dampaknya masih terasa, yang terutama hal ini berdampak pada sistem ekonomi. Kenapa? Karena guncangan ekonomi global dan juga Indonesia saat ini memang terasa. Bahkan resesi akibat dari pandemi ini memang menjadi salah satu hal yang sangat ditakutkan dan menjadi sebuah ancaman yang luar biasa bagi kita semua. Namun ternyata para pakar ekonom Islam dan juga para pakar ekonom yang memang dalam hal ini mengamati secara makro, secara konvensional, bahwa ternyata sistem ekonomi Islam ini adalah salah satu sistem ekonomi yang tahan. Artinya dalam segala guncangan ini sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena dalam hal mekanisme yang dilaksanakan banyak kehati-hatian yang diutamakan, dan juga tujuannya ini adalah keuntungan bersama, yang artinya dalam hal kerugian pun diusahakan untuk tidak dilakukan ataupun bahkan sangat dilarang, karena memang yang paling kita inginkan adalah kemaslahatan bersama. Itulah artinya falah ataupun kemenangan itu harus diberikan kepada semua orang. Bahkan sistem ekonomi inilah yang memang sangat fleksibel dan tentunya sangat menguntungkan, karena banyak sekali sistem ekonomi yang gagal karena mereka jarang sekali menjunjung etika moral, dan juga jarang sekali bagaimana melakukan selektivitas terhadap hal-hal yang bersifat penting, namun mereka abaikan karena mereka merasa bahwa
ketika kita mengutamakan keuntungan sebagai parameter, kita akan mendapatkan semuanya. Namun dalam praktiknya kita melihat bahwasannya ternyata keuntungan yang kita kejar dengan mengabaikan sistem etika dan moral dan tentunya tidak mengandung sistem-sistem prinsip syariah, itu tentunya bahkan kalau kita teliti dan juga kita melihat bagaimana fakta yang ada, perusahaan ataupun kinerja ekonomi dalam sebuah negara bahkan ataupun dalam sebuah lembaga keuangan itu sedikit goyah ketika adanya pandemi yang memang hal ini kita tidak bisa antisipasi, tetapi dampaknya sangat luar biasa sekali. Jadi dalam video kali ini saya sangat bersyukur karena kita melihat bahwa pasar modal ini menjadi salah satu alternatif dalam sistem transaksi ataupun bisnis. Namun kita harus mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang ada, dan tentunya sebagai seorang muslim saya mengajak kepada teman-teman semua sebagai penyaksi video saya pada kesempatan kali ini untuk menggunakan pasar modal syariah, karena kita tahu bahwasannya konsekuensi dari riba dan lain sebagainya itu adalah salah satu konsekuensi yang sangat besar yang akibatnya adalah neraka. Dan tentunya ketika kita bisa memaksimalkan bagaimana sistem ekonomi yang ada dalam Islam ini, maka keuntungan akan mengejar kita, dan tentunya itu adalah salah satu keinginan kita bersama. Saya Barus Kurniawan Saputro mengucapkan banyak permohonan maaf apabila dalam video ini banyak sekali kata-kata yang salah, dan tentunya hal ini merupakan hal-hal yang berasal daripada saya, dan saya memohon ampun kepada Allah, dan tentunya segala hal-hal yang benar yang dapat diambil semoga ini manfaatnya berkah untuk kita semua, dan tentunya ini adalah berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.